Halo Michi, selamat tahun baru, selamat tahun 2022. Semoga kita semua lebih baik, lebih sehat. Nah, karena masih di awal tahun nih, aku mau nge-share sama kalian produk yang best of lagi. Aku udah bikin sih yang lip tint, cuman aku nggak tahu nih yang tayang duluan akan yang mana. Hari ini aku akan bikin best of sunscreen. Hari ini aku mau ngasih list sunscreen yang paling sering aku pakai dan menurut aku recommended banget. Karena kan sunscreen tuh banyak banget ya mereknya. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, nggak perlu panjang-panjang, kita akan langsung aja ke list produk yang pertama. Sebenarnya aku baru pakai produk si Karasan Solar Smart UV Cushion ini, tapi ini sangat membantu kelancaran aku dalam bermakeup dan juga menggunakan sunscreen. Untuk Karasan ini tuh aku pakai shades yang 00, jadi isinya tuh dia tuh emang sunscreen aja, warnanya transparan dan sangat memudahkan kalau misalnya aku mau reapply sunscreen. Jadi nggak akan ngerusak makeup beneran makin stay dan si complexionnya nggak jadi rusak sama sekali. Walaupun kita ngeaplikasiinnya itu di tap-tap pakai si sponsnya ini, bahkan si makeup kita tuh nggak nempel banyak di si sponsnya ini. Kalau misalnya kalian penasaran, ini reviewnya udah ada di video terpisah. Nanti linknya aku taruh. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton review lebih lengkapnya, kalian bisa langsung cek. Nah, selain ada yang transparannya juga, dia tuh ada yang cushionnya juga, terdiri dari 8 shades. Jadi shadesnya lumayan banyak. Kalau mau lihat swatchnya juga, kalian bisa cek di video aku itu ya, karena di situ lengkap banget. Bahkan aku ada wear testnya selama 8 jam penggunaan produk Karasan Solar Smart UV Cushion ini. Oke, yang kedua, ini langsung masuk ke dalam list sunscreen yang jadi favorit aku. Ini tuh sunscreen dari White Lab. Yang aku suka, dia tuh isinya nggak cuma sunscreen aja, karena dia udah ada niacinamide, Raikami, Hyaluronic Acid, dan juga udah ada mugwort-nya. Kalau pakai ini tuh nggak kerasa kayak pakai sunscreen, tapi kalau siang-siang pakai ini tuh kerasanya kayak kita pakai moisturizer aja, kayak pakai pelembab. Dia nggak bikin kulit wajah aku minyakan, nggak oxidize, bersahabat dengan semua makeup aku, dan tidak menimbulkan peeling. Kemarin aku baru nyobain sunscreen, terus dia ada kayak sensasi peelingnya gitu, rada nggak enakan. Kalau dia nggak. Dan ini juga cukup nyaman sih untuk di reapply karena nggak ada white cast-nya sama sekali. Kalau kalian mau lihat review produk yang ini, aku juga udah bikin videonya. Aku udah review, makanya ini masuk ke dalam list sunscreen favorit aku. Karena ini aku udah restock sampai 3 kali. Jadi yang pertama aku punya yang bungkusnya warna putih, terus yang kedua aku punya yang putih, terus yang sekarang yang aku punya yang series Gudetama. Karena mereka sekarang lagi ada collab sama Sanrio Gudetama, jadi packagingnya super gemes, ada si Gudetamanya. Nanti untuk pembelian yang ini ataupun yang polos, linknya aku taruh di description box. Tapi kalau misalnya kalian lagi nyari sunscreen yang ringan, nggak bikin minyakan, tapi nggak bikin kulit kusam, aku juga merekomendasikan produk ini. Oke, kita langsung aja ke yang ketiga. Untuk yang ketiga ini sunscreen kayaknya termahal deh yang aku pakai. Ini dari La Roche-Posay. Ini juga udah ada reviewnya saat aku mencoba rangkaian produk La Roche-Posay yang untuk jerawat. Nah, ini tuh Antelios, SPF-nya tinggi 50+. PA++++. Untuk produk yang ini teksturnya cair banget, nggak ada white cast-nya. Pada saat pertama kali pakai mungkin kalian akan ngerasa si produk ini tuh kayak kerasa ada kayak warna putihnya gitu, tapi lama-kelamaan dia menghilang, sangat nyaman dipakai. Dan jujur sih, di antara sunscreen yang mau aku bahas hari ini, semuanya ini yang paling the best. Cuman ya harganya juga paling the best, tapi menurut aku worth it sih kalau pakai ini. Ini udah botol kedua yang aku punya. Yang pertama tuh karena aku beli serumnya La Roche-Posay, dan kalau misalnya nambah
dapat hadiah banyak banget gitulah kalau misalnya kalian beli produk-produk La Roche-Posay. Nah, terus sunscreen ini juga sangat bersahabat untuk kalian yang punya kulit berjerawat. Dia nggak bikin jerawatan, nggak bikin komedoan, gampang banget dibersihin, dan yang aku suka dia itu kerasanya ringan banget, sama sekali nggak greasy. Oke, yang berikutnya yang menurut aku wajib kalian punya, ini tuh sunscreen collabnya BLP sama Avoskin. Menurut aku ini produk mind blowing banget, karena ini tuh sunscreen yang ada warnanya. Jadi ini tuh tint sunscreen. Harganya nanti aku pajang, cuma seingat aku harganya rada lumayan mahal sih. Cuman ini tuh praktis banget. Jadi kalau misalnya kalian mau dandan, ini tuh bisa dijadiin sekalian sebagai complexion. Jangan salah ya, walaupun ini judulnya adalah tint sunscreen, ada warnanya, tapi ini tuh coveragenya bagus banget, dan coveragenya bener-bener bisa nutup bekas jerawat ataupun jerawat yang ada di wajah. Jadi kalau misalnya kalian nih males banget, udah harus pakai sunscreen, harus pakai skincare, harus pakai complexion, nanti ditimpa bedak lagi, udah pakai ini aja, praktis, tinggal pakai ini, timpa pakai bedak, udah masalah beres. Karena ini bener-bener penyelamat dan kayak jadi lebih cepat kalau misalnya kalian mau pakai sunscreen. Cuman kendalanya yaitu menurut aku harganya rada lumayan mahal. Tapi aku sendiri sih ini kemarin sempat punya semua warna. Setelah aku menemukan shades warna yang aku suka, aku sempat restock 2 kali karena memang ini nyaman. Jadi kalau misalnya kalian cuman kayak mau jalan-jalan keluar doang, tapi pengen muka kelihatan lebih flawless, kelihatan fresh, kelihatan dandan, tapi pengen perlindungan sinar mataharinya juga, kalian bisa menggunakan produk ini. Terus dia itu nggak oxidize di wajah aku, teksturnya cair dan gampang banget nempel di kulit wajah. Nggak bikin kusam, nggak bikin berminyak. Dia ada niacinamide-nya juga, ada squalene, dan ada sikanya juga. Menurut aku untuk produk ini sih praktis banget ya kalau misalnya kalian kuliah atau misalnya kalian kerja gitu pagi-pagi, cepet banget deh pakai ini. Nah, jangan bosen-bosen kalau aku ngerekomendasiin sunscreen ya, karena yang berikutnya ini ada produk Sika Beat the Sun. Mereka tuh punya 2 produk, jadi yang pertama sunscreen yang ini, dan yang satu lagi tuh sunscreen yang powder. Nah, cuman kalau untuk yang powdernya itu aku belum explore bener-bener, jadi aku belum bisa masukin ke produk best of. Tapi kalau produk yang ini aku udah hatam banget nyobain produk ini, karena dia tuh ada sikanya. Sika itu bisa menenangkan kulit, terus kalau misalnya kulit kalian meradang, Sika itu bener-bener membantu supaya kulit kita jadi adem. Dia itu teksturnya gel gitu, ringan. Kalau dipakai hasilnya rada-rada glowingnya dikit, tapi nggak terlalu matte, cukup nyaman. Dan kalau misalnya setelah pakai ini, bisa ditap-tap pakai bedak powder aja, hasilnya terlihat bagus. Dan kulit wajah kalian tidak akan menghasilkan minyak berlebih. Jadi ini akan bersahabat dengan kalian yang punya kulit berminyak maupun punya kulit kering. Ini udah botol ketiga yang aku pakai selama 2021. Nah, yang berikutnya kalau kita bahas soal skincare kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyebut nama Something. Untuk semua produk sunscreen yang Something punya, udah aku runutin, udah aku review di video terpisah. Jadi aku nge-review sunscreen spray-nya, aku nge-review yang sticknya, dan yang sunscreen biasanya. Tapi buat aku yang bikin aku jatuh cinta banget itu adalah sunscreen sticknya ini. Aku udah mencoba beberapa sunscreen stick, dan yang membuat aku jatuh cinta itu yang dari Something. Karena kalau dilihat dia itu bentuknya stick, terus si warnanya itu bening, jadi benar-benar transparan di wajah, nggak lengket sama sekali, dan hasil akhirnya itu matte di wajah dan membuat hasil makeup aku jadi bagus. Dia juga cukup nyaman sih untuk digunakan reapply, jadi ini juga ukurannya nggak terlalu gede, bisa dibawa kemana-mana. Nggak bikin kulit wajah berjerawat, nggak bikin kulit wajah jadi greasy, dan nggak menimbulkan oxidize. Walaupun dia itu bentuknya stick dan pakainya kayak digesek gitu, tapi nggak membuat kulit wajahku jadi gerah gitu ataupun lengket sama sekali. Makanya dia masuk ke dalam best sunscreen selama tahun 2021. Oke, ini yang terakhir untuk video ini. Kalau kalian nyadar, L'Oreal itu kemarin baru ngeluarin L'Oreal UV Defender. Ada 3, ada yang Correct and Protect, ada yang warnanya tuh putih, jadi ada efek tone up-nya, sama yang satu lagi yang hasilnya matte. Kalau yang aku suka itu yang Correct and Protect yang ini, sama yang hasilnya matte. Kalau untuk yang ini sayangnya, dia tuh ada warnanya sebenarnya, tapi warnanya itu kayak cuman krem doang gitu, jadi nggak ada shades macam-macam. Beda dengan yang si BLP Avoskin ini. Kalau kulit wajah kalian agak cerah dibandingin kulit wajah aku, bakal bagus, warnanya bakal match.
Tapi dia itu kalau di aku efeknya ada sedikit mencerahkannya sedikit lah. Nggak bikin abu-abu di kulit wajah. Terus teksturnya juga agak cair, nggak terlalu kental, ringan dipakai. Dia sama sekali nggak lengket. Terus dia juga sama sekali nggak bikin komedoan, nggak bikin jerawatan. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang L'Oreal Paris ini, aku lebih merekomendasikan yang hasilnya matte sih. Karena yang matte itu kalau dijadiin base makeup, dia lebih kayak ada rasa kayak primer, bikin kulit wajah aku lebih halus, terus lebih apa ya, lebih nempel gitu kalau pakai make up. Kalau yang ini kan ada warnanya. Untuk SPF-nya sendiri yang ini tuh tinggi juga. Ini SPF-nya ada 50+, terus PA++++. Terus dia juga ada perlindungan long UVA-nya juga kalau berdasarkan di sini. Nah, untuk produk L'Oreal ini juga udah pernah aku review. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu atau aduh penasaran nih pengen beli tapi pengen lihat reviewnya lebih panjang di mana, kalian bisa cek di video aku. Nanti linknya aku taruh deh di description box. Atau aku taruh di sini supaya nanti kalau kalian mau nyari lebih gampang. Nah, jadi gimana setelah kalian lihat list sunscreen yang biasa aku pakai? Apakah ada produk yang kalian pakai juga atau ada produk yang kalian jadi beli setelah lihat review dari aku? Nah, kalau ada kalian tulis juga di kolom komentar produknya apa sih? Nah, tapi yang pasti aku mau ngingetin jangan pernah skip pakai sunscreen, oke? Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!